Sebagai seorang KM Ketua Murid, kelas 5, Paat mencapai posisi multi-level KM. Dia tidak hanya bertugas mengurusi anak kelasnya, dia juga hilir mudik ke kelas 4 untuk mengatur semua adik kelasnya ini. Di kelas 5 SD Nagasari, Paat juga mengetuai sebuah geng tanpa nama yang beranggotakan kumpulan anak aneh. Wandi berbadan gembul dan kulit hitam seperti kerbau. Dia selalu mendengus untuk menarik ingusnya agar tidak muncul ke permukaan. Teman sepersekongkolan Wandi adalah Asep, anak berkulit putih dengan badan amat kurus. Seakan orang tuanya yang kaya tak pernah memberinya makan. Idealnya sosok seperti Asep ini adalah seorang anak berperangai indah bila dia harus muncul di sinetron. Betapa tidak, hidung Asep mancung dengan mata yang indah, ditunjang dengan kulit putih. Hanya saja sikap konyol dan kecempringannya membuat image terpandang itu luntur. Ia sama jalingkaknya dengan Mori. Mori ini personel terakhir yang setelah dewasa kelakuannya lebih mirip Dwi Andika yang selalu berpenampilan heboh. Mulut tebal Mori selalu tak bisa mengatup. Ini menegaskan kesan temperamen tingginya. Aku dan beberapa temanku menyebut mereka dengan geng runtah. Bila mereka sudah beraksi, rusuhlah keadaan. Seperti fenomena yang sedang hot di sekolah. Bahwa dua orang dari geng runtah itu tengah dirasuki oleh masing-masing arwah eyang yang menghuni pemakaman di belakang sekolah. SD Nagasari memang terpencil. Di belakangnya ada bukit kecil yang disulap jadi pemakaman umum oleh warga. Alhasil aku yang saat itu masih kelas 4 SD takut setengah mati berangkat sekolah bila kemarin sorenya ada mayat baru yang dikuburkan di sana. Aku baru menyadari kejadian ini bertahun-tahun kemudian setelah kelas 3 SMA. Betapa ampuh teror yang ditebar geng runtah ini. Seperti hari Selasa itu, Paat mengabarkan pada setiap anak kelas 4 dan 5, bahwa Wandi mempunyai eyang Bali, sedang eyang Jambrong lawannya selalu merasuki Mori. Kejadian itu terjadi saat istirahat di hari Senin. Semua siswa tengah asyik dengan waktu istirahat mereka. Beberapa anak perempuan bermain karet di halaman kelas. Sedang Paat mengumpulkan banyak anak lelaki dari kelas 4 dan 5. Sengaja ia melakukannya agak jauh dari pantauan ruang guru. Agak menjorok ke sudut sekolah. Yuhnya tingali, si Empor, Wandi, kasurupan embang Jambrong nih lihat. Si Empor kesurupan Mbah Jambrong, kata Paat menunjukkan Wandi yang sedang memasang wajah menggerung. Wah eyang Bali hela asup kasih Mori, wah eyang Bali duluan masuk ke Mori, kata Paat lagi menunjuk Mori yang mulai kejang-kejang karena kerasukan, katanya. Segera saja keduanya saling bertubrukan seperti dua atlet sumo. Percayalah bahwa semua anak yang ada di situ ketakutan, termasuk aku. Wandi meraung-raung membabi buta, Mori tak kalah liarnya. Mereka memang seperti setan, bahkan jika tidak kesurupan sekalipun. Semua anak lelaki yang mengerubuni mereka berhamburan saat Mori dan Wandi tak lagi saling melawan, namun mereka malah bersiap menerkam penonton. Sejak kejadian itu keduanya sering kerasukan. Hampir setiap saat, sampai tak ada lagi anak yang berani melawan geng runtah. Hari Sabtu setelah pelajaran olahraga aku membuka bekal makanku. Sekotak mie goreng buatan nenekku. Di kelas ramai sekali. Serombongan bau angus tercium di hidungku. Perasaanku nggak enak. Baunya bau khas geng runtah. Benar saja, Wandi menatap mataku. Aku seperti menatap mata singa. Aku menunduk tak berani menatap matanya. Aku takut sesuatu terjadi. Dia datang bersama kawanannya. Aku khawatir sesuatu itu akan terjadi. Benar saja, Wandi mulai menggelepar, merangkak dan menggonggong padaku. Semua anak ketakutan dan histeris. Paat mendekatinya. Kunaon mbah? Hayang naon? Kenapa mbah? Ingin apa? Tanya Paat. Wandi menggeram. Hayaang. Mi, pengen mie, kata Wandi sambil meraung. Asep menatap mie goreng yang masih di tanganku. Oh mbah, iya mah ayage mie goreng? Nggak ada mbah. Ada juga mie goreng, kata Asep. Baik, biarin, kata Wandi lagi sambil menggeram. Akhirnya aku relakan si Mbah Jambrong itu memakan mie gorengku. Wandi tengah makan mie goreng dan masih kesurupan saat Bu Guru Elis datang ke kelas. Spontan anak-anak berhamburan, begitu juga Wandi yang sedang kesurupan. Ia kalang kabut berlari keluar kelas dengan mulut penuh mie. Baru kali itu ada arwah kesurupan yang galau saat melihat guru masuk kelas. Apa mungkin si Mbah Jambrong lebih takut pada Bu Elis yang terkenal dengan kegalakannya itu?